Oke, selamat siang, pagi, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Saya kembali bersama dengan Ferdi Buanta. Kita akan ngebahas masalah pertarungan antara Suwardi dan Bobby Yori. Ya, ini dia seru banget ya kalau misalkan kemarin kita lihat ya. Di sini apa yang kita bahas? Pertama, dari kacamata saya, emang Suwardi ini kan memenangkan pertarungannya. Tapi yang menarik di sini adalah ini pure pertarungan. Yang pertama adalah klasik pertarungan stand up fight melawan ground fighting ya. Kita bisa lihat kalau misalkan dari data yang kita dapatkan itu ground fighting tuh biasanya hampir 85 atau 90% tuh bisa mengalahkan stand up fighting ya. Kalau di MMA ya kayak begitu ya. Ini sudah fakta istilahnya. Tapi nggak banyak juga orang yang misalkan bisa ground fighting juga dikalahin sama yang bisa stand up fighting. Oke. Nah, itu yang pertama istilahnya masih klasik pertarungan klasik antara stand up dan ground fighting. Oke. Nah, itu satu. Kedua adalah di sini kita lihat dari fitness level ya. Di sini perbandingan yang bisa saya kasih adalah ini pure artinya kalau dia dari sisi Suwardi ini secara teknik jauh lebih matang dan juga berpengalaman ya, lebih pengalaman daripada si Bobby. Oke, tekniknya. Tapi menurut saya fitness levelnya dari Suwardi ini lebih di bawah daripada Bobby ya. Bisa dilihat juga dari segi umur ya. Umur kita nggak bisa bohongin ya. Umur itu mempengaruhi banget stamina seseorang fighter gitu ya. Nah, di sini pure banget nih ya. Teknik versus strength. Iya, strength. Kalau bisa dibilang Bobby Yori ini strengthnya di atas daripada Suwardi ya, seperti ini ya. Tapi secara teknik Suwardi di sini, si Bobby di sini. Jadi kita bisa lihat dari pertarungan itu yang menarik sekali di sini ya adalah berapa kali si Suwardi itu melakukan submission attempt. Dan kita tahu ya ground gamenya dari Suwardi ini adalah high level ground game ya, dan bisa di defense sama Bobby Yori ya, itu luar biasa sekali ya. Walaupun juga kita bisa lihat itu ada teknik toe hold namanya di BJJ itu si Bobby ini tidak menyerah juga ya. Ibaratnya kalau dari segi Brazilian Jiu-Jitsu kalau yang saya tahu the best defense itu ya pada saat kita di white belt ya, seperti itu. Jadi salut buat Bobby Yori di sini, menarik sekali pertarungan dia. Dia bisa menahan defense yang bagus dari serangan-serangan Suwardi. Itu kalau misalnya kita lihat ya triangle-nya Suwardi atau semua serangan-serangan itu kalau bukan si Bobby itu pasti sudah tap. Ya, karena Bobby ini memiliki fitness level yang luar biasa menurut saya. Saya bilang, wah ini orang kuat sekali. Ini kuat sekali, kuat itu benar-benar kuat. Itu menurut saya ya. Tapi tetap secara bijaksana ya, tenaga kalau tidak ada skill yang lebih matang itu pasti akan susah juga. Nah, gimana kalau misalnya Suwardi ini mempunyai umur yang lebih muda dan juga fitness level yang luar biasa, itu gila banget. He's like a monster man. Oke. Nah, itu dia tadi. Ini pure strength versus teknik. Artinya gitu, teman-teman juga bisa lihat di sini ya. Jadi banyak aspek yang bisa mempengaruhi sebuah kemenangan dari pertarungan, dari seorang petarung itu sendiri, yaitu ya. Jadi tidak bisa lepas teknik aja, tapi juga tidak lepas juga yang namanya strength dan conditioning atau stamina, seperti itu ya. Jadi ini aspek-aspek yang sangat mempengaruhi di samping juga teknik-teknik tadi. Oke. Nah, makanya kalau mau jadi complete fighter itu biasanya aspek-aspek ini harus mencapai grafik yang di atas rata-rata, ya kan? Ya seperti itu aja sih kira-kira. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, selamat buat kemenangan dari Suwardi ya. Saya senang sekali menonton pertarungan itu dan gila memang tetap Suwardi dengan submission attempt-nya yang unik-unik gitu ya, dari posisi yang bisa dibilangin amazing, dari di mana aja dia bisa ngambil. Nah, tapi di sini juga saya salut dengan Bobby Yori ini yang out of nowhere datang tiba-tiba, gila ini siapa nih? Ini stand up. Kita memang udah bisa ngelihat hasilnya pasti. Kalau saya bilang saya Suwardi pasti menang submission. Tapi
Tapi bukan menang submission, tapi di sini memang benar dominan banget, tapi tidak bisa mensubmit si Bobby Yaori ini. Jadi ibaratnya salut buat perjuangan dari Bobby ini untuk memberikan pertarungan terbaik buat kita semua. Jadi seperti itu. Oke. Yaitu dia tadi ya. Jadi teman-teman, akhir kata saya bisa katakan kalau misalkan di sini dua-duanya nih, dua fighter ini memiliki keunggulan masing-masing ya. Bisa dibilang kayak tadi ya, fitness level daripada si Bobby ini lebih tinggi menurut saya daripada Suwardi. Dan juga ya kenapa saya bilang itu ya, Suwardi juga kan perokok berat ya, tapi dia kan nggak ada yang bisa bilang dia nggak jago ya, karena dia juga tekniknya tuh udah matang sekali, bisa dibilang itu ngeri sekali kok saya bilang ya, teknik ground fightingnya ya. Jadi teman-teman, jadi seorang fighter itu harus memiliki teknik udah pasti yang bagus dan pengalaman yang bagus, sudah pasti harus bijaksana. Kalau sudah misalkan sudah mulai berumur kita, itu sudah pasti harus mematangkan teknik daripada hanya mengandalkan stamina dan fisik ya. Jadi seperti itu. Nah kalau misalkan buat fighter-fighter yang masih di bawah 25 ya, itu kalau bisa dua-duanya, every day you learn about teknik. Misalkan teknik itu bisa diulang-ulang, bisa ribuan kali mungkin ya. Tentunya juga stamina harus diikuti dengan fisik yang bagus ya. Jadi fighter itu harus memiliki teknik yang bagus. Caranya bagaimana, diulang-ulang teknik itu sampai berkali-kali, sampai bosan ribuan kali gitu ya. Kemudian jangan lupa sisi olahraganya ya. Olahraganya itu fisiknya, itu tadi conditioningnya, strengthnya, mobility-nya, whatever itu ya, semua tuh menjadi sebuah kombinasi yang sangat bagus ya. Ya bisa lihat juga, jangan mentang-mentang juga badannya gede berotot itu terus jago, enggak juga ya. Itu pasti bisa dipatahkan dengan teknik. Ini luar biasa sekali ini. Kita belajar banyak di sini. Memang kalau bisa lihat kebanyakan bela diri itu kalau bisa tidak banyak menggunakan tenaga, tapi lebih menggunakan banyak leverage atau teknik. Seperti itu aja teman-teman. Oke, semoga teman-teman bisa mendapatkan insight dari kajian ini ya. Ini juga baru-baru saya bikin ya YouTube lah istilahnya kayak gitu ya ibaratnya. Oke teman-teman, selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, selamat olahraga, dan cintailah MMA kita. Ciao.